Ini masih tentang perhentian. Perhentian. Dan perhentian di sini adalah karena memikul gandar. Orang yang memikul gandar dan berjalan oleh pimpinan gandar itu pasti mengalami perhentian, rest, nyaman di dalam jiwa. Ya, tadi ada satu kalimat di pembacaan hari ini. Memikul gandar Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Tuhan berkata, gandar yang kupasang. Kupasang artinya Allah yang memasangnya. Artinya apa? Gandar ini adalah kehendak Allah, karena Allah lah yang memasang. Gandar yang kupasang. Saudara-saudari, gandar itu adalah Allah yang memasang. Artinya itu adalah kehendak Allah. Ya. Jadi dikatakan ini bukan diatur atau dikendalikan oleh tuntutan hukum Taurat atau agama yang manapun atau diperbudak oleh pekerjaan apapun. Gandar itu bukan suatu tuntutan, bukan suatu perbudakan seperti sapi yang diperbudak oleh tuannya. Bukan seperti itu. Sebetulnya sapi itu tidak merasa diperbudak karena dia hewan ternak, punya naluri untuk bekerja gitu. Jadi bekerja itu adalah hayat sapi. Sapi sendiri tidak rasa diperbudak, hanya orang yang melihatnya tuh seperti diperbudak gitu ya. Lalu dikatakan memikul gandar itu adalah ditarik. Ya. Saudara-saudari coba garis bawahi itu kata ditarik oleh kehendak Bapa. Jadi kalau kita sedang mengendarai mobil atau berjalan di jalanan yang menanjak, tapi kalau kita ditarik itu kan ringan ya. Jadi kehendak Bapa itu menarik kita. Kalau kita mau tunduk taat ringan karena kita ditarik gitu, sebetulnya oleh tenaga Allah ya. Pertama-tama Allah memasang gandar itu cocok ya. Cocok untuk dipakai ya. Jadi ukurannya pas gitu. Kalau kita pakai baju ukurannya pas, enak, sesuai dengan tubuh kita kan enak gitu. Ya. Jadi gandar itu tuh cocok untuk kita pakai. Tetapi cocoknya itu dengan hayat Allah yang ada di dalam diri kita, hayat baru kita. Cocok gitu.
Asalkan kita mau tunduk, kita akan nyaman, tidak berat karena kita ditarik dari surga. Kita ditarik, tenaganya bukan tenaga kita. Tetapi ketika seekor sapi ingin berbelok ke kiri atau ke kanan, ya, itu pasti akan terasa berat. Karena gandar itu telah mengarahkan dia berjalan lurus ke depan. Jadi kalau dia berusaha belok ke kiri, belok ke kanan mencari kehendaknya sendiri, itu pasti berat. Tidak lagi menyenangkan, tidak lagi ringan. Ya. Saudara-saudari, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan langsung memasangkan gandar itu di leher kita. Kita sudah terikat dengan gandar itu. Allah memasangnya. Itu sudah takdir kita, nasib kita. Dan Allah mulai menarik kita. Ya. Itulah sebabnya ketika kita ingin mencari kehendak diri kita sendiri, terasa berat gitu. Sukacita hilang, damai hilang, tidak lagi nyaman, karena kita berusaha belok ke kiri, ke kanan, padahal gandar itu sedang menarik kita lurus. Jikalau kita berhenti untuk belok ke kiri atau belok ke kanan, mencari kehendak diri sendiri, berusaha untuk berhasil dalam rencana diri sendiri, itu pasti langsung hilang, nyamannya hilang, sukacitanya hilang. Karena Allah sedang menarik kita berjalan lurus. Ya, pasti akan berat kalau kita berusaha meronta, melawan. Nggak bisa. Saudara-saudari yang sudah percaya ke dalam Tuhan Yesus tidak bisa lagi menolak gandar itu. Itu sudah takdir Anda dan saya. Tidak bisa lagi menolak. Ya, memang kalau Anda dan saya terus-menerus menolak tarikan Bapa melalui gandar itu, ya, walaupun Bapa begitu sabar, begitu panjang sabar menunggu kita mau tunduk, tetapi karena waktu itu memang harus, deadline-nya harus ditentukan, maka kadang-kadang ada anak-anak Bapa yang seolah-olah Bapa menyerah kepada anak-anaknya yang tertentu, yang bandel, yang ngotot. Ya, untuk di zaman ini Bapa menyerah gitu ya. Bapa menyerah seolah-olah ya sudah, kalau kamu tidak mau di zaman ini tunduk dan taat, aku akan menanggulangi kamu di zaman yang akan datang. Nah, untuk anak-anak yang sedemikian bandel dan keras kepala ini, gandarnya itu seolah-olah dilepas gitu ya. Dia bisa bebas merdeka, sama persis dengan orang-orang dunia, menikmati dunia tanpa lagi ada perasaan-perasaan yang mengganggu. Aduh, mengerikan saudara-saudari kalau kita diperlakukan sedemikian oleh Bapa kita. Lebih baik kita berdoa, Tuhan Yesus, jangan lepaskan gandarmu Tuhan. Jangan lepaskan.
walaupun aku bandel, aku keras kepala, Tuhan tolong jangan lepaskan Gandar itu Tuhan. Taklukkanlah aku Tuhan. Aku mau memikul Gandarmu Tuhan. Tetapi aku bandel Tuhan, tapi aku keras kepala, aku gagal dan gagal lagi Tuhan untuk berserah kepadamu. Tuhan tolong saya. Jangan kau lepaskan Gandar ini. Itu baik sekali doa-doa seperti itu, saudara-saudari. Ya jadi seperti itulah sifat Gandar itu ya. Nah sekarang mengenai jerih lelah ya. Jadi orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat ya, letih lesu tuh nggak ada semangat ya, nggak ada gairah, nggak ada harapan hidup ya, tidak ada semangat hidup. Lalu berbeban berat itu menderita ya, menderita tekanan batin, stres, takut, gelisah. Nah orang-orang seperti ini tuh berjeri lelah, tetapi berjeri lelahnya negatif ya. Berjeri lelahnya itu di dalam penderitaan. Tetapi orang-orang yang berjeri lelah di atas Kristus, mengelola Kristus di tanah permai, itu berjeri lelahnya itu di dalam sukacita. Jadi ada dua jenis berjeri lelah ya. Berjeri lelah di dalam penderitaan, di dalam stres, tekanan. Dan ada berjeri lelah di dalam sukacita, di dalam kedamaian. Yaitu seperti contohnya saudara-saudari, misalnya Anda dan saya adalah orang-orang yang hobinya tuh memasak dan hobi makan juga gitu. Biasanya kalau orang-orang yang hobinya makan bisa masak juga biasanya. Nah orang-orang seperti ini ya, kalau disuruh kerja di bangunan jadi kuli bangunan, waduh, berjeri lelahnya dalam penderitaan itu. Tetapi kalau dia disuruh berjeri lelahnya buka restoran, dia disuruh memasak, wah, dia berjeri lelah tetapi happy gitu, sukacita. Karena cocok dengan hayatnya. Demikian juga Allah sudah mengaruniakan kepada kita satu hayat yang baru. Kalau kita berjeri lelah di atas Kristus untuk mendapatkan Kristus, agar Kristus bertambah, itu pasti happy, damai, nyaman. Karena cocok dipakai gitu, cook itu. Cocok dengan hayat kita. Hayat baru yang sudah Tuhan beri. Tetapi kalau Anda keras kepala, ya, tidak mau tunduk, tidak mau taat, tidak mau berkata kepada Allah, ya Tuhan terserah Engkau, aku turut saja maumu. Kalau kita belum bisa berkata seperti itu, kita berontak terus, keras kepala, ya pasti menderita, saudara-saudari. Pasti menderita karena dunia itu udah gak cocok lagi dengan hayat baru yang sudah Allah karuniakan kepada Anda dan saya. Menyerahlah, berhentilah untuk apa? Untuk berjuang, untuk berhasil mendapatkan keinginan Anda. Oh Tuhan Yesus,
Orang-orang yang berjerih lelah dalam penderitaan, tekanan, stres, takut, itu adalah orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan keinginannya sendiri. Sungguh itu suatu kebodohan yang mungkin tidak disadari, ya. Itu karena tertipu oleh konsepsi alamiah, karena jarang melatih roh, sehingga roh tidak menyebar ke pikirannya. Jarang menyeru nama Tuhan, ya, jarang berdoa, tidak suka menikmati firman Allah, akhirnya rohnya tidak menyebar ke dalam pikirannya. Jadi pikirannya jadi bodoh gitu. Sehingga dia tuh ngotot terus mengejar, berjuang untuk berhasil memperoleh segala sesuatu yang menjadi keinginannya, dan keinginannya itu bukan Kristus. Jikalau Anda berjuang untuk berhasil dalam pekerjaan, berjuang untuk berhasil dalam bisnis, dalam karir, berjuang mengumpulkan uang, pasti Anda akan menderita. Pasti Anda akan stres, tertekan. Ada juga orang-orang yang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya. Pasti Anda akan menderita. Berjuang untuk mendidik anak-anak agar mereka berhasil. Berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Pokoknya berjuang untuk mendapatkan apapun selain Kristus. Pasti Anda menderita. Karena gandar itu, kuk itu, adalah untuk memimpin kita di jalan ekonomi Allah. Tetapi ada satu perjuangan, satu-satunya perjuangan yang benar, yaitu berjuang untuk berhasil mendapatkan Kristus. Nah, ini satu-satunya perjuangan yang benar. Jikalau Anda berjuang untuk mendapatkan Kristus, Anda akan penuh damai, sentosa. Kita harus berdoa, Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi, peristiwa apapun yang aku tidak inginkan, bahkan asalkan itu menambahkan Kristus ke dalam diriku, tidak apa-apa Tuhan, terserah Engkau. Ya. Mungkin setelah kita berdoa seperti ini, kita kembali menempuh kehidupan sehari-hari, masalahnya tambah berat. Sakit belum juga sembuh. Itulah perjuangan untuk mendapatkan Kristus. Bagaimana caranya? Dalam penderitaan jasmania semacam itu kita menyeru nama Tuhan. Itu perjuangannya. Tuhan Yesus di tengah-tengah masalah. Oh Tuhan Yesus, aku perlu dirimu. Kita menyeru di tengah-tengah rasa sakit oleh penyakit. Mungkin juga rasa sakit oleh orang-orang yang merugikan kita. Kita berjuang menyeru nama Tuhan, Tuhan Yesus. Yang aku perlukan hanyalah dirimu. Terserah Engkau Tuhan. Engkau yang pilihkan jalan bagiku.
Aku tidak mau menempuh jalanku sendiri. Ini perjuangan mendapatkan Kristus. Tetapi semakin kita berjuang demikian, menyeru nama Tuhan, berserah kepada Tuhan, makin lama makin ringan gitu. Makin nikmat gitu. Aneh. Masalah masih ada tapi kok kita bisa rajin sidang. Ya, sakitnya belum sembuh tapi kok kita bisa bersuka cita. Tapi karena perhentian yang sedang kita nikmati ini memang bukan perhentian yang sudah sempurna, kita masih ada di dalam perhentian pertumbuhan. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam perhentian penuaian di kerajaan 1000 tahun. Tapi hari ini perhentian yang sedang kita alami memang belum sampai puncaknya. Ya, perhentian yang sedang kita alami itu memang kita masih kadang-kadang merasakan penderitaan secara lahiriah. Tetapi walaupun secara lahiriah kita mengalami penderitaan, kita berjuang dengan memikul gandar itu kehendak Allah, ya adalah menikmati Tuhan. Maka kita tetap akan menikmati perhentian itu di zaman ini. Makin kita berjuang mendapatkan Kristus dengan menyeru nama Tuhan setiap saat, menempuh hidup gereja, tetap berdoa, Tuhan pimpin saya di jalan ekonomi Allah. Terserah Tuhan mengenai ekonomiku, mengenai penyakitku, masalahku, terserah Tuhan. Yang penting Kristus bertambah. Terus berjuang sedemikian, mendapatkan Kristus. Berlatih doa baca, berlatih bangun pagi. Itu semua berjeri lelah, saudara-saudari. Tetapi semua jeri lelah dalam hidup gereja semacam itu cocok dengan hayat baru yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Anda tidak dapat membuang hayat baru itu. Jangan kita tersandung oleh Tuhan. Yohanes Pembaptis melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan menyembuhkan orang-orang sakit, mengadakan mujizat. Tetapi kok aku tetap dalam penjara? Benar nggak ini? Tanya tolong ke Tuhan, ke Yesus. Murid-muridnya diutus bertanya, benarkah engkau yang akan datang itu? Yesus menjawab apa? Berbahagialah orang yang tidak tersandung olehku, kata Tuhan. Hampir-hampir saja Yohanes Pembaptis tersandung, karena dia tidak dilepaskan dari penjaranya. Saudara-saudari, hari ini sisa umur kita mungkin akan dipenjara sampai mati seperti Yohanes Pembaptis. Ya memang itulah nasib kita. Hayat alamiah kita harus dimatikan. Semua peristiwa itu adalah kehendak Bapa, saudara-saudari. Ketika Yohanes Pembaptis menyadari bahwa di penjaranya dia adalah kehendak Bapa, oh damai, sentosa, riang, seperti Watchman Nee bersuka cita 20 tahun di penjara. Karena dia tahu Allah tidak pernah salah. Jadi katakan dalam situasi kita, katakan, Tuhan engkau tidak pernah salah, Tuhan. Tuhan, yang salah adalah opiniku, Tuhan. Engkau tidak pernah salah, Tuhan. Katakan demikian kepada Tuhan. Tuhan, engkau tidak pernah salah. Engkau mengizinkan semuanya ini terjadi. Semuanya aku alami. Engkau tidak pernah salah.
Haleluya, puji Tuhan saudara-saudari. Mari silahkan berbagi nikmat. Amin. Oh Tuhan Yesus, silahkan. Masih cukup banyak waktu. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Dengan dengan penjelasan hari ini sungguh lebih membuat pengertian ya di dalam perjalanan kehidupan saya. Memang kalau biasanya saya selalu mengikuti diri kemauan sendiri ya. Tetapi dengan sekarang kehidupan di dalam pemulihan, saya tahu ada sasaran Tuhan di dalam kehidupanku, ada rencana Tuhan. Jadi bukan rencana saya yang dengan seenak semaunya bukan berbuat jahat juga di dalam perbuatan baik, tapi itu juga Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan mau menurut kehendak Dia. Jadi dipakaikanlah gandar itu kepada saya, dan saya merasakan satu kesadaran. Aduh Tuhan, baru ngeh gitu ya, betapa aku ini sembrono, mau enaknya sendiri, mau melajur hawa nafsu sendiri, apa yang aku anggap baik belum tentu juga itu baik kepada Tuhan. Tapi dengan saya berada di sini melalui pembacaan, penjelasan, makin jelas tujuan Tuhan memberikan hook itu supaya saya berada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Dalam menggenapi ekonomi Allah. Dan saya sungguh bersuka cita. Amin. Karena aduh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membentuk saya, nggak ada orang yang bisa menegur atau apa gitu ya. Cuma Tuhan itu, kebaikan Tuhan dalam hidup saya ya, memanggil supaya saya berada di dalam rencananya. Jadi apapun Tuhan izinkan terjadi, saya bisa yakin bahwa inilah rencana Tuhan yang terbaik gitu ya. Amin. Apalagi dengan penerangan penjelasan dari ini, sungguh biarlah Tuhan yang bekerja di dalam saya ya, di dalam jiwa ini ya, yang kuat, yang selalu maunya memberontak. Tapi puji Tuhan, dengan adanya FKKP hari ini sungguh sangat menjelaskan. Terima kasih Saudara Deki juga yang menjelaskan sungguh sangat jelas. Terima kasih. Amin. Haleluya. Silahkan. Amin. Saudari. Amin. Terima kasih. Pagi ini saya mendengarkan firman Tuhan sangat begitu jelas, di mana yang selama ini bertahun-tahun saya yang harusnya sudah menjadi pengajar, saya masih makan susu, saya masih makanan yang lembek-lembek. Firman Tuhan mengatakan bahwa tadi kuk yang kupasang itu tambah lembut, dan dari yang kupasang itu juga saya keluar dari firman Tuhan ini. Saya keluar. Saya seperti kuda yang lepas dari kandang. Saya mencari jalan saya sendiri. Saya tidak untuk mencari sesuatu yang ingin saya dapatkan, kepuasan. Tuhan kembalikan saya pagi hari ini. Amin. Supaya saya mau memakai gandar yang kupasang itu. Amin. Saya mau kembali kepada Tuhan. Saya mau menambahkan Kristus di dalam kehidupan saya, yang mengatur hidup saya,
Puji Tuhan ya saudari. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Sungguh ya saudari, saudara, saya melihat Yohanes Pembaptis di penjara sampai mati. Oh Tuhan Yesus, biarlah saya turut semau-Mu ya Tuhan, bukan maunya saya. Engkau yang pilihkan jalan untuk saya. Saya mau ikut dengan Engkau Tuhan. Apa yang Engkau suruh, saya mau Tuhan. Saya mau mendapatkan perhentian-Mu. Saya mau mendapat ketenangan, supaya jiwa saya, pikiran saya ini beroleh ketenangan. Tinggal di dalam roh bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Firman pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Silahkan. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ya. Saudari, saya menikmati pagi ini ya. Kembali saya diterangi yang terakhir tadi, bahwa perlu berdoa, terserah Engkau Tuhan, pengaturan-Mu yang terbaik. Nah ini awalnya mungkin hanya doa ya, tetapi hari ini saya diingatkan ya, saya pun juga mengalami ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami satu kesulitan yang sangat mungkin bagi saya hebat ya, seperti Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis ya, dia masuk ke dalam penjara, dia pun juga bertanya, apakah ini engkau atau harus menunggu yang lain. Nah, saya pun juga mengalami yang demikian ya. Oh Tuhan Yesus, kenapa saya harus mengalami yang demikian? Tetapi puji Tuhan ya, dengan saya mengalami hal yang sulit ini, saya tetap di bawah Tuhan ini untuk menikmati Dia ya. Nah, tetap mengalami suplainya yang begitu limpah. Hari ini dapat terjaga terus di dalamnya. Nah, hari ini pun saya dapat mengatakan ya, benar, memang terserah Engkau. Pengaturan Tuhan ini yang terbaik ya. Kadang diri saya ini yang sering memberontak. Padahal Tuhan itu tahu kalau Tuhan menempatkan situasi ini adalah untuk supaya saya ini dekat kepada Tuhan. Dan hari ini memang hook yang dipasang Tuhan itu ringan. Kita hanya perlu kepadanya. Tuhan ya, untuk berita hari ini terus menerangi saya, hanya terus datang berpaling kepadanya. Oh Tuhan Yesus, perhentian yang dari Tuhan itu sendiri. Mungkin masalahnya masih ada, kesulitannya masih ada, tetapi Tuhan itu memberikan damai, sejahtera, sukacita ya. Ini yang sahabat yang sejati itu di dalam roh. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Silahkan disambung saudara-saudari lain. Mari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Silahkan saudara Ediono. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari. Ya, kita bersyukur ya, kita ada dalam pemulihan Tuhan. Ya, terutama ya kita di dalam penyegaran pagi. Ya, kita yang membayar harga. Ya, pemulihan Tuhan berbicara tentang makan ya. Kalau kita datang dengan roh yang terbuka, ya kita makan, kita pasti akan dipuaskan. Kita akan dikenyangkan. Ya, jadi bukan kita menjadi jelas terhadap satu perkara. Kita perlu hati-hati dalam perkara ini. Ya, saya bersyukur ya, ayat di Matius 11 ayat 28 sampai 30 ini. Pada awal saya percaya Tuhan ya, lebih dari 10 tahun ayat ini telah menjadi satu masalah yang sangat besar bagi saya. Ya, saya sampai pada satu titik ya, saya menyalahkan Tuhan. Dan saya marah-marah terhadap Tuhan. Ya, saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata, marilah kepadaku. Ya, semua yang letih lesu berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kok ayat ini tidak berlaku bagi saya, Tuhan? Ya, sejak saya percaya Tuhan, malah beban saya makin berat. Ya, hidup saya makin susah, Tuhan. Ya, saya bersyukur ya, setelah saya ada di dalam pemulihan Tuhan, ya, saya belajar bagaimana melatih roh. Setiap hari makan minum Tuhan. Ya.
akhirnya saya makin lama ya semakin dikenyangkan, sehingga saya mulai melihat wah betapa indahnya firman ini. Ya, saya mulai mengalami ya seperti yang tadi saudara Diki katakan ya, wah makin hari kok beban itu makin ringan. Ya, segala sesuatu itu kok jalannya makin enak ya. Nah, karena saya mulai belajar bagaimana mengenakan ganjar ini, ya bagaimana saya belajar untuk mengikuti ya kehendak Allah, bukan lagi kehendak saya. Ya selama ini saya hanya mengikuti kehendak saya ya. Saya terus memberontak setiap kali menghadapi penentangan. Ya saya seperti seperti Yohanes Pembaptis ya. Saya bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa saya ada di dalam penjara? Ya, kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya mengalami itu? Ya. Puji Tuhan saudara-saudari, ya kita di dalam pemulihan Tuhan ada begitu banyak makanan. Ya, bagian kita hanya makan. Ya, selama kita terus melatih roh, kita makan Tuhan, kita akan melihat hidup kita itu ya semakin ringan. Ya benar-benar apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin. Ya itu setiap kita yang benar-benar ya menuntut, kita pasti akan bisa bersaksi bahwa beban itu ya semakin hari semakin ringan. Ikut Tuhan itu ya penuh sukacita, ya ikut Tuhan itu ya menyenangkan dikatakan ya, tidak berat ya tapi ringan, mudah, halus, menyenangkan, bagus, lembut dan baik, ya bukan keras, kasar, tajam dan sulit. Ya kita perlu terus dibaharui di dalam pikiran kita melalui makan minum Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudari, amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari silakan, masih ada waktu. Amin. Silakan. Amin. Ya, terima kasih untuk persembahan Saudara Diki ya. Saya juga diingatkan lagi ya bahwa gandar yang Tuhan pasang itu dipasangkan kepada kita sejak kita dilahirkan kembali sampai Tuhan panggil kita. Oh Tuhan Yesus ya, dulu saya pikir setelah saya melewati satu masalah ya dengan pasangan gitu, setelah pasangan nggak ada, wah saya pikir gandarnya sudah Tuhan ambil ya. Saya merasa wah lebih nyaman untuk lebih nyaman di dalam kehidupan saya. Tapi nggak taunya gandar-gandar yang lain terus tetap Tuhan pasangkan kepada saya. Oh Tuhan, sekarang saya mikir, oh Tuhan ini kan sudah berlalu masa lalu, kenapa Tuhan memberikan kepada saya masalah lagi seperti itu. Oh Tuhan, kita perlu mengingat bahwa gandar yang dipasangkan pada Tuhan terhadap kita ini adalah untuk menyelamatkan kita terhadap kehendaknya sendiri. Ya, kita tidak bisa menyimpang ya dari kehendak yang Allah sudah tetapkan di atas diri kita. Yang tadi saudara katakan boleh ya kita menyimpang ya, sepertinya Allah putus asa ya, menyerah gitu ya terhadap kita. Tetapi Allah tidak akan berhenti di sini saudara ya. Nanti dalam kerajaan ya, kerajaan 1000 tahun, orang-orang yang hari ini setia memikul gandar itu akan mendapatkan pahala. Tetapi bagi orang-orang yang hari ini ya menghindari gandar itu sampai Tuhan menyerah terhadap kita, ya kita akan terus dituntut ya di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini akan menjadi peringatan ya, pendisiplinan ini bukan menjadi hal yang menakutkan, tetapi menjadi peringatan kita agar hari ini kita tetap setia terhadap Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Boleh satu orang lagi, silahkan. Amin. 2 menit. Amin. Ya, silahkan Saudari Nora. Amin. Puji Tuhan, terang yang saya dapat pada pagi ini mengenai perhentian dan tentang jerih lelah. Karena perhentian di sini itu karena memikul gandar, dan juga kita berjalan dalam pimpinan gandar. Katakan kita pasti akan mendapat perhentian dalam jiwa. Ada yang sangat berkesan pada saya mengenai gandar yang kupasang. Berarti gandar ini adalah Allah sendiri yang memasang. Ini adalah kehendak Tuhan. Jadi ketika kita memikul gandar ini, kita ditarik oleh kehendak Bapa. Kalau kita menurutinya, tadi dikatakan pasti akan ringan. Karena gandar ini cocok untuk kita pakai, karena sesuai dengan hayat Allah yang sudah Allah taruh di dalam diri kita.
ketika kita percaya, Tuhan langsung memasang gandar di dalam kita. Nah, ini dikatakan tadi ini adalah takdir kita. Kalau kita mau mengikuti kehendak kita sendiri, justru kita tidak akan nyaman, kita tidak akan sukacita. Kita yang sudah percaya ke dalam Kristus, dikatakan kita tidak bisa lagi menolak. Bahkan kita bisa berdoa, Tuhan jangan lepaskan gandarmu. Dan juga tentang jerih lelah tadi, adalah orang-orang yang letih lesu dan berbeban berat itu mengenai menderita. Tapi ada juga orang-orang yang berjerih lelah dalam Kristus. Orang-orang yang berjerih lelah dalam Kristus adalah berjerih lelah dalam sukacita, berjerih lelah dalam kedamaian. Karena apa? Tuhan sudah mengaruniakan hayat yang baru. Makanya kita tadi dikatakan jangan berhenti berjuang. Kita perlu mengikuti, menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi dikatakan jangan berjuang untuk supaya kita berhasil dan lain-lain. Kita pasti akan menderita. Karena berjuang demi apapun yang bukan Kristus itu akan menyengsarakan kita. Satu-satunya tadi dikatakan perjuangan yang benar, kita berjuang untuk mendapatkan Kristus, pasti kita akan beroleh damai dan sentosa. Asalkan itu untuk menambahkan Kristus dalam diri kita, kita boleh berkata, Tuhan, tidak apa-apa. Yang penting Engkau bertambah di dalam kesulitan ini. Di tengah-tengah masalah masih ada rasa sakit, kita terus berjuang dengan menyeru nama Tuhan. Terserah Tuhan, saya tidak mau pilih yang lain, asalkan Tuhan bertambah. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih atas gandarmu Tuhan. Terima kasih. Gandarmu lah yang menyelamatkan kami. Gandarmu lah yang Tuhan Yesus, latihlah kami. Latihlah kami. Tunduk dan taat kepadamu. Tunduk dan taat agar kami menikmati perhentian itu. Tuhan, tolong kami hidup oleh hayat yang baru itu. Hayat-Mu di dalam kami. Diri-Mu sendiri sebagai hayat kami. Latih kami memperhidupkan hayat ini. Sehingga semuanya menjadi nyaman, aman, tentram, damai. Gandar-Mu cocok bagi hayat baru yang kami miliki. Latih kami terus memperhidupkan hayat-Mu ini. Tuhan Yesus, lepaskan kami semua dari tipu daya musuh-Mu. Oh Tuhan, satu-satunya jerih lelah yang akan kami laksanakan adalah untuk mendapatkan diri-Mu. Mengelola Kristus di tanah permai. Haleluya. Puji Tuhan. Sampai jumpa saudara-saudari. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih saudara Diki, saudara-saudara Diki, saudari semangat ini. Terima kasih saudara Diki. Terima kasih Amin. semuanya. Amin.